Anda pernah minum boba Chat Time? Chat Time salah satu brand yang dimiliki oleh Kawan Lama Group. Sebagai bagian dari Kawan Lama Group, F&B ID terus ekspansi. Selain Chat Time, F&B ID akan mendorong merek-merek lainnya. Selain itu, F&B ID akan menciptakan brand-brand baru di tahun ini. Lalu, bagaimana Devin Widya Krisnadi, selaku CEO F&B ID untuk mengembangkan targetnya? Saksikan video ini sampai habis ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya bisa berbincang-bincang dengan Kontan. Kami senang sekali nih bisa ngobrol-ngobrol soal F&B ID ya. Nah mungkin langsung aja nih Pak, boleh diceritain nggak sih Pak kalau sekarang itu bisnis makanan dan minuman yang dari kacamata Bapak sendiri itu seperti apa? F&B ID ada di posisi mana? Ya, kalau di Indonesia sih menurut saya ya kemarin pasti sejak pas COVID itu ada banyak inilah ya, maksudnya kendala di mana ya kita susah lah jualan kan, dulu banyak toko tutup. Tapi kalau aku lihat sekarang udah lumayan recover lah gitu. Kita cukup bersyukur dan juga kalau aku lihat secara potensi bisnis F&B ini masih sangat besar sih ke depannya ya. Karena selain Indonesia itu kan populasinya banyak ya. Karena semakin banyak orang pasti tentunya perlu makan minuman dong gitu. Cuman yang menarik nih kalau di Indonesia itu populasi anak mudanya tuh banyak gitu. More than 50% of our population itu adalah Gen Z dan milenial. Dan buat mereka tuh makanan bukannya hanya buat kenyang doang gitu, tapi buat mereka tuh beli makan minuman, buat mereka sharing gitu kan di sosmed, merupakan suatu kebanggaan juga gitu. Dan juga kalau di Indonesia kan kita selalu ngumpul-ngumpul ya. Emang orang Indonesia tuh kayaknya cenderungnya tuh suka nongkrong gitu, makanya buat weekend makan sama keluarga, sama pasangan juga ujung-ujungnya ke restoran lagi. Atau kalau di rumah ya mereka kegiatan di rumah juga harus ditemenin sama makanan minuman gitu. Makanya menurut saya potensialnya masih sangat-sangat besar sih gitu. Dan juga ya kita secara F&B ID dengan kita sekarang brandnya udah makin lama makin banyak, ya hopefully kita bisa memenuhi lah kebutuhan masyarakat Indonesia gitu sih. Oke, untuk kayak rencana ekspansi dari F&B ID sendiri mungkin Pak di 2024 ini dan jangka panjang boleh diceritain nggak tuh Pak? Oke, kalau di 2024 ini memang ya seperti yang kita tahu ya mungkin masih lumayan ada beberapa challenge lah, maksudnya seperti kondisi geopolitik yang masih unstable, terus daya beli kan juga masih cukup lesu lah ya, banyak inflasi juga masih tinggi. Jadi kita tuh benar-benar tetap melakukan ekspansi tapi sangat-sangat terukur gitu, dan kita harus melakukan smart expansion sih. Dan kalau di kota-kota di Indonesia pun juga masih banyak yang belum kita jangkau gitu, jadi mungkin secara medium jangka pendeknya kita pengen masih nambah lokasi di lokasi-lokasi yang belum kita jangkau, kayak di Papua gitu, kayak di Palangkaraya misalnya, itu kita belum buka tuh, jadi kita pengen menjangkau daerah sana. Dan kalau untuk long termnya kan bisnis itu terus berevolusi ya. Mungkin sebelum pandemi kita tuh lebih ke arah fokus ke Chat Time gitu. Sekarang kita udah ada F&B ID. Dan di F&B ID udah ada 5 brandnya, salah satunya kan Chat Time. Lalu kita ada Gogokari, ada Kabob, Ginako. Nah, kedepannya tuh kita pengen punya lebih banyak brand gitu. Jadi jangka panjangnya pasti kita berharap, moga-moga nggak terlalu panjang sih. Ya within 1 or 2 years kita bisa ada tambahan portfolio barulah, brand ke-6 kita, brand ke-7 kita gitu. Oke. Dari pemilihan makanan sendiri mungkin Pak, kalau F&B ID itu identiknya dengan apa sih Pak? Kan kalau kita lihat Gogokari itu Jepang, makanan Indonesia seperti itu ya. Ada kriteria khusus nggak Pak untuk bisa diambil sama F&B? Nah sebenarnya nggak ada harus kriteria khusus dari negara mana sih gitu. Cuman kita tuh selalu open. Tapi kalau dilihat bisnis F&B ID itu kita fokus ke makanan minuman yang bisa dikonsumsi daily gitu. Dan juga fast operation dan easy to expand. Jadi kita tuh biasanya operationnya nggak ribet lah gitu, sehingga memungkinkan kita untuk buka banyak cabang gitu. Dan juga produknya tuh yang harus value for money. Jadi kita lebih ke arah mengincar target marketnya tuh yang medium to low lah gitu, supaya lebih bisa dijangkau sama majority of Indonesian people gitu. Jadi kriterianya itulah yang produknya juga harus gampang dibuat, sehingga nggak perlu yang sampai rumit-rumit sampai harus ada chef gitu. Jadi itu kriterianya sih. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya dari brand dari negara manapun juga kita open lah untuk kita bisa buka gitu. Oke, mungkin yang terakhir Pak, kalau F&B ID itu kan sebenarnya bagian dari Kawan Lama Group ya Pak? Betul. Sebenarnya untuk sekarang ini posisinya seperti apa Pak? Maksudnya berkontribusi kepada Kawan Lama Group seperti apa? Oke,
Menarik pertanyaannya, karena Kawan Lama itu kan udah hampir 70 tahun ya berdiri gitu, dan Kawan Lama Group sendiri juga awalnya bukannya retail gitu. Kita dari industrial machinery, terus kita baru ke retail. Nah, F&B itu kan kita baru mulai seriusin tuh sekitar 10 tahun lalu lah. Padahal sebenarnya F&B itu awalnya cuma buat pelengkap E1 Informa aja gitu. Jadi dulu, makanya kalau sering lihat banyak toko chat time di dalam Ace itu sebenarnya gara-gara strategi itu awal itu gitu. Kalau mau belanja di Ace nanti bisa sambil beli chat time gitu. Tapi ternyata ya seiring dengan perkembangan ternyata F&B itu cukup digemarin juga chat time. Jadi akhirnya chat time banyak kita buka di luar Ace. Nah, kalau sekarang menurut saya dengan ekosistem portfolio brand yang Kawan Lama punya, kita tuh udah sangat membantu ya. Jadi kita kalau misalnya ada mall baru misalnya, kita masuk tuh segelondongan gitu. Jadi oh ya Ace, Informa, lalu Chat Time, Ginza, Go-Go-Kari semua masuk gitu. Apalagi Kawan Lama kan sekarang juga punya, kita operate mall juga ya gitu. Kita ada Living World, kita ada Living Plaza. Jadi cukup melengkapi lah ekosistem dari brand-brand di Kawan Lama sendiri gitu. Jadi moga-moga dengan semakin banyaknya, semakin bertumbuhnya brand kita juga bisa semakin berkontribusi lah ke Kawan Lama Group. Oke, mungkin boleh disampaikan ke penonton konten Pak, harapannya apa nih Pak untuk F&B ID? Ya tentunya kalau di F&B ID itu di seluruh brand kita akan terus melakukan banyak inovasi sih gitu, dan juga memang kita masih banyak yang belum perfect juga, namun kita akan terus berusaha untuk bisa lebih baik lagi secara kualitas, secara service, dan untuk brand-brand kita misalnya Chat Time nih tahun ini kita akan ada beberapa kolaborasi yang sangat seru. Jadi tolong ditunggu aja, nanti hopefully bisa disukai dan dinikmati lah sama masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Thank you juga, thank you.